Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Ya ibadallah, usikum bitaqallah faqad fazal muttaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ayah bunda yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada untayan kata yang patut kita lantunkan pada kesempatan yang penuh berkah ini kecuali memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang sangat besar. Nikmat yang tidak bisa dihitung dengan harta kita, yakni kita bisa menikmati manisnya iman, kita bisa menikmati nikmatnya sehat, dan kita bisa menikmati nikmatnya Islam yang kita yakini kebenarannya. Sehingga pada kesempatan ini pula Allah Subhanahu wa taala telah menemukan kita di bulan suci yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan setiap langkah dan gerak kita bernilai ibadah, dan Pak insya Allah akan memberatkan timbangan kita di surga kelak, insya Allah. Salawat dan salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada baginda agung kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat serta para pengikut beliau hingga akhir zaman. Ayah bunda yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk rasa syukur yang Allah berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan kita seorang makhluk yang luar biasa, yang mana makhluk ini yang telah menemani kita sampai kita naik ke tingkat kesuksesan kita. Tidak lain adalah ayah dan ibu yang telah melahir, membesar dan mendidik kita sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses di dunia ini. Subhanallah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita ambil kisah seorang sahabat yang hidup pada zamannya, yang mana dia lebih mengutamakan kepentingan keluarganya daripada kepentingan orang tuanya. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan kisah ini kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya. Dikisahkan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang ahli ibadah yang taat mengerjakan ibadah seperti puasa, sedekah, dan berbuat hal-hal kebaikannya. Berselang dengan waktu, dia ini mempunyai rumah tangga. Rumah tangga ini membuat dia terlena, melalaikan kewajibannya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai anak terhadap orang tua. Pemuda ini yang bernama Alqamah, yang hidup pada zaman Rasulullah SAW, di mana Alqamah ini adalah seorang ahli ibadah yang taat ibadah. Tidak sedikit pun dia ditinggalkan kecuali mengerjakan ibadah solatnya, ibadah sunnahnya, puasa, sedekah dan lainnya. Tetapi ada satu hal yang dalam kesehariannya meninggalkan kewajibannya untuk selalu mengabdi kepada orang tua, dan inilah yang mengantarkan dia untuk susah mengakhiri hidup hayatnya. Sehingga dalam tema ini salah satu sahabat yang hidupnya sengsaranya ingin dibakar oleh Rasulullah SAW. Mari kita dengarkan kisahnya bersama-sama. Suatu ketika Alqamah ini jatuh sakit. Dia cuma berbaring di tempat pembaringannya. Akhirnya sang istri pun mengadukan hal ini kepada Rasulullah. Maka dia mengutuslah seseorang untuk menemui Rasulullah. Sampai di sana ia berjumpa oleh sahabat Rasulullah yang bernama Bilal bin Rabah, dan juga Amr bin As dan Suhaib, 3 orang.
Jadi ketiga sahabat ini juga diutus oleh Rasulullah untuk menjumpai Alqamah. Kenapa beberapa hari ini Alqamah tidak terlihat di masjid? Ada apa gerangan Alqamah? Ternyata Alqamah jatuh sakit. Sesampai di rumah Alqamah tadi, ternyata Alqamah tadi tidak bisa mengucapkan apapun di lidahnya. Dia terbujur kaku di pembaringannya. Aktivitasnya cuma di tempat tidurnya. Akhirnya Rasulullah menitipkan kepada sahabat tadi agar menalkinkan, mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka ketiga sahabat ini mencoba menuntun Alqamah. Sampai berulang-ulang mereka menuntun Alqamah. Ternyata bibirnya Alqamah tidak bisa menyebutkan. Kurang apa lagi Alqamah tadi? Seorang ahli ibadah, berbuat baik, tetapi di akhir hidupnya tidak bisa menuntunkan kalimat La ilaha illallah. Maka sahabat tiga tadi, Bilal, Amr bin As dan Suhaib, merasa ada apa ini sebenarnya sahabat ini. Akhirnya tiga sahabat ini langsung menemui Rasulullah SAW. Jika menjumpai Rasulullah, wahai Rasulullah, Alqamah tadi tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Akhirnya Rasulullah bertanya, adakah masih kedua orang tuanya Alqamah ini? Jawab sahabat tadi, ada. Ada di dusun atau di desa. Maka seketika itu Rasulullah menyampaikan kepada sahabat tadi untuk mendatangi sang ibu tadi. Bertanya agar supaya ibunya bisa mendatangi dan melihat menjenguk anaknya Alqamah, atau tidak Rasulullah yang mendatangi sang ibu tadi. Akhirnya dengan sarannya Rasulullah tadi, sang ibu tadi mendatangi dengan tergopoh-gopoh dengan tongkat-tongkatnya mendatangi Rasulullah. Rasulullah ingin bertanya kepada sang ibu tadi, ada apa gerangan Alqamah tadi tidak bisa mengucapkan kalimat talqin La ilaha illallah. Akhirnya Rasulullah bertanya sang ibu, wahai ibu, jawablah dengan jujur. Ada apa sebenarnya yang terjadi kepada anakmu sehingga tidak ia bisa melantunkan kalimat La ilaha illallah. Wahai Rasulullah, kata Alqamah, semenjak dia berumah tangga, hatiku sangat pedih, hatiku sangat kecewa, karena dia lebih mengutamakan istrinya ketimbang saya. Dia tidak memperhatikan saya ya Rasulullah. Subhanallah. Disinilah kata kunci yang didapat oleh Rasulullah. Oleh karena itu di hati saya, katanya ibunya tadi, masih sakit, masih tidak meredakan kelakuan anak saya pada saya. Baiklah. Rasulullah terdiam sejenak. Wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar. Mendengar perkataan itu, sang ibu pun luluh. Wahai Rasulullah, untuk apa kayu bakar? Saya ingin membakar Alqamah supaya cepat mati. Mendengar sang ibu begitu, langsung ibunya terperanjat. Tidak mungkin anak satu-satu saya yang saya sangi dibakar hidup-hidup. Saya tidak tega ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, tidak ada percepatan kecuali dibakar dengan hidup ini, agar dia lebih tenang, katanya. Wahai Rasulullah, kata ibu tadi, oleh karena itu saya mohon kepadamu ya Allah, jangan bakar anak saya, karena saya masih cinta kepadanya, sangat sayang. Oleh karenanya itu saya dengan ridho mengikhlaskan, memaafkan anak saya. Mudah-mudahan dia nanti menjadi akhir hidupnya menjadi husnul khatimah. Dengan perkataan itu tadi, subhanallah, Rasulullah SAW
menyarankan kepada Bilal menemui lagi anaknya Alqamah tadi. Sampai di tujuan, melihatlah tadi Alqamah dengan keramaian yang sangat banyak tadi, proses memandikan, mengapani dan menyolatkan, alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan Rasulullah tadi. Subhanallah. Akhirnya proses pun telah selesai. Di akhirnya adalah pemakaman. Setelah sampai dimakamkan, orang mulai satu persatu bepergian. Tinggal beberapa orang yang pada saat itu. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, yang mempunyai keluarga, yang sanak familinya, marilah pada kesempatan ini jangan terlalu terlena untuk mengabaikan kewajiban kita kepada orang tua kita, sehingga kita lebih mementingkan keluarga kita. Oleh karena itu, kata Rasulullah, mari pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita berbagi kewajiban kita antara keluarga kita dan orang tua kita, sehingga tidak ada kecemburuan di hati orang tua yang mengakibatkan hatinya menjadi kecewa dan terasa perih. Mudah-mudahan kita yang hadir di bulan suci Ramadan ini diberikan maghfirah dan rahmat untuk selalu mencintai orang tua kita yang Allah titipkan kepada kita. Kita doakan agar orang tua kita menjadi orang-orang yang bisa mengantarkan kita di surganya kelak, insya Allah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.